Perburuan koin jagat disebut juga memiliki berbagai dampak baik positif maupun negatif pada psikologi seseorang. Lalu apa yang bisa dimaknai dari fenomena berburu harta karun ini? Dan untuk menganalisa serta menjawabnya sudah bersama kami psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Selamat sore Bu Cassandra, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja Ibu. Jadi mengapa kemudian hal seperti ini artinya suatu iming-iming dengan hadiah besar tanpa kerja keras itu bisa populer dan itu bisa kemudian gampang menarik perhatian masyarakat begitu. Ya, pada dasarnya kan ketika ada sesuatu yang mengandung gimmick atau hadiah gitu, pasti orang-orang itu akan tergerak untuk mengejar apa yang namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Hmm. Intrinsik itu yang dari dalam, ekstrinsik yang dari luar. Nah, kalau yang dari luar itu kan berarti bahwa di si koin ini bisa ada unsur keuangannya, ada nilai uang yang bisa diperoleh, lalu kemudian kalau unsur intrinsiknya itu adalah ada rasa kepuasan, rasa senang gitu ya, bangga gitu, dan itu juga akhirnya memberikan kesenangan yang terutama ketika melibatkan dopamin ya di Mhm. dalam kepala seseorang itu, jadi akhirnya kalau dia bisa bisa dapetin, dia bisa menang, dia bisa mendapatkan uang itu, dia akan mendapatkan kesenangan tersebut gitu. Nah, lalu kemudian manfaat lain secara psikologis mungkin kita bisa mendapatkan sebuah keterlibatan sosial, jadi akhirnya ada kekompakan untuk sama-sama bareng-bareng nyari gitu ya. Terus kemudian ada pembahasan bersama-sama, seru, ngobrol gitu. Nah, itu bisa meningkatkan keterlibatan sosial. Tapi perlu diwaspadai kalau ternyata keterlibatan sosial ini menjadi sebuah persaingan gitu. Nah, Oke. kalau persaingannya tidak sehat, lalu kemudian akhirnya menjadi agresif, merusak fasilitas, kemudian mungkin juga akhirnya memberikan pendapat-pendapat yang negatif yang atau mungkin sampai akhirnya perilaku yang merugikan orang lain, itu yang perlu diwaspadai. Baik, oke. Sebelum jauh ke soal keterlibatan sosial, Ibu, saya ingin lebih fokus terlebih dahulu soal kepuasan dan rasa bangga. Apa yang kemudian dari dalam yang juga menjadi mungkin salah satu dorongan bagi orang mau untuk mencari, mengeluarkan effort begitu. Apa kemudian rasa bangga itu menjadi cukup untuk menjadi trigger seseorang atau hadiah yang dijanjikan itu menjadi dorongan juga bagi seseorang melakukan hal tersebut? Ya, yang jelas siapa sih yang nggak suka hadiah, Mm-mm. gitu ya. Semua orang suka yang namanya hadiah, yang kalau misalnya memang bisa diperoleh tanpa harus membeli begitu ya. Jadi pada dasarnya hadiah itu pasti akan dirasakan menyenangkan. Nah, motivasi ekstrinsi tadi dari sisi nilai keuangannya gitu ya, tadi kita dengar mungkin ada yang 300.000, ada sekian-sekian gitu ya. Mhm. Apalagi kalau ternyata usaha yang dilakukan ini bisa dibilang tidak terlalu berat karena mencari-cari gitu ya, dan tidak ada pekerjaan atau keahlian yang khusus untuk itu gitu. Nah, sementara kalau yang dari dalam diri itu kan berarti ada kebanggaan, merasa adanya penghargaan, lalu kemudian tadi ada rasa senang. Nah, itu yang sebenarnya dikejar gitu. Terutama adalah kemudian mungkin juga ada semacam avonturir gitu ya, sense of avonturir, ada petualangan di situ untuk mencari, menemukan, lalu kemudian kalau memang benar-benar sampai menemukan, itu tentu ada sisi kepuasan tersendiri. Mhm, oke, d saya membayangkan begitu kalau kemudian ini terjadi pada mereka yang sedang dalam fase tumbuh kembang begitu, seberapa mengkhawatirkan, fenomena seperti ini? Apalagi kemudian adanya FOMO, fear of missing out begitu untuk anak-anak yang jangan-jangan tidak memahami esensinya, tapi hanya mencoba mengikuti karena lingkungan melakukannya begitu, Ibu? Ya, sebenarnya kalau kita ketahui dulu kalau di pramuka itu sebenarnya ada gitu ya, tapi kan tentu saja tidak selalu terkait dengan masalah finansial dan tidak ada nilai nominal keuangannya gitu. Mhm. Sebenarnya sekali tadi seperti sudah saya katakan ada nilai uangnya sama ada nilai kesenangan dari dalam batinnya gitu, terlepas dari jumlahnya berapa. Nah, setiap orang pasti akan berbeda-beda nih motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya gitu kan. Nah, yang dikhawatirkan adalah apabila ternyata tadi saya sudah sebutkan beberapa, nah saat ini saya tambahkan lagi kalau misalnya itu anak-anak, mereka akan cenderung lebih suka hal yang semacam ini begitu ya. Jadi lebih suka yang sifatnya eee, instan, spontan, lalu kemudian jadi kurang bekerja keras misalnya gitu ya. Artinya ini bisa mengganggu atau mempengaruhi kualitas tumbuh kembang mereka.
Oke, oke, bisa berdampak itu ya artinya ya. Nah, kalau bicara Pasti. oke, bicara soal dampaknya seberapa ini akan menimbulkan candu begitu apalagi untuk anak-anak dan atau remaja yang masa tumbuh kembang. Apakah ini kemudian bisa secandu lotre begitu, Ibu? Setiap orang pasti tidak sama ya Mhm, gitu, karena tadi misal motivasinya kan berbeda-beda, ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Ada yang memang senang dengan pencariannya gitu ya, apalagi kayak mencari jejak atau apa, tapi kan biasanya itu juga ada semacam rumus-rumus atau teknik-teknik yang harus dipecahkan, teka-teki yang harus dipecahkan dan lain sebagainya gitu. Ada tokoh-tokoh atau individu-individu tertentu yang dikejar justru itunya gitu, bukan nilai nominalnya. Nah, jadi kembali lagi, dampak ini tidak sama pada setiap orang gitu. Nah, ini yang justru harus diwaspadai. Dengan segala keterbatasan, perbedaan kecerdasan intelektual, emosional, sosial setiap orang, nah dampak ini pasti akan berbeda-beda. Apa yang tadi Anda sebutkan mungkin saja terjadi pada individu-individu tertentu, terutama untuk mereka yang memang sangat mengandalkan motivasi ekstrinsik. Artinya mereka sangat terpaku dengan nilai nominalnya. Wah, mmm, enak ya cuma nyari doang bisa dapat untung-untung bisa dapat 100 juta misalnya. Nah, oke, persoalannya adalah apabila ternyata kemudian mereka lebih tergerak untuk mencari daripada berusaha untuk meningkatkan kemampuan oke. untuk meningkatkan skill gitu ya untuk bisa mencari nafkah secara natural. Secara alamiah. Oke, tapi seberapa itu kemudian menjadi hal yang mengkhawatirkan atau bisa kita kategorikan kasuistik saja sebetulnya dampak itu bisa terjadi? Iya, sekali lagi sangat tergantung kepada karakteristik dari individunya, Mhm, gitu ya. Ada orang-orang tertentu yang kemudian tadi mendasarkan pada motivasi eksternal, mhm. ada yang kemudian bisa mudah menjadi kecanduan, ada yang kemudian jadi tidak tergerak untuk meningkatkan kapasitas diri, maunya cuma nyari yang gampang-gampang aja, yang instan gitu. Nah, setiap orang ini pasti berbeda. Nah, justru ini yang tentu harus ada disclaimer-nya sebenarnya ya. Mmm, Jadi kayak misalnya segala hal di dunia ini itu harus ada disclaimer-nya, gitu ya. Boleh dilakukan tetapi tentu harus ada batasannya. Lalu kemudian ada misalnya hal-hal yang mungkin harus dibatasi, eee, tidak boleh berlangsung terus-menerus begitu ya, bahwa ini mungkin hanya sekedar recreational untuk menciptakan crowd, ya sebenarnya kan tujuan utamanya awalnya sebenarnya itu gitu ya, iya. untuk menciptakan crowd, menciptakan, sebuah kegiatan yang kemudian mungkin bisa menjadi, viral, bisa menjadi, sesuatu yang dibicarakan dan mungkin nanti akan ada unsur-unsur, promotion atau marketingnya gitu ya. Tapi Mmm, kembali lagi bahwa tentu segala kegiatan ini tentu harus ada tujuan dan manfaat yang positif bagi masyarakat gitu ya. oke. Bahwa sebenarnya bisa untuk kegiatan tadi, untuk sosial, untuk berinteraksi, untuk menggerakkan diri, untuk menjadi sosok yang aktif dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi disclaimer itu perlu, batasan-batasan itu perlu, terutama untuk menjaga agar tetap, ketertiban umum itu tercapai. Oke, kalau kemudian disclaimer itu dari pihak regulator, aplikator begitu ya, bagaimana kita sebagai masyarakat atau mungkin ada anggota keluarga kita yang juga melakukan hal sama, tapi kita tetap bisa membatasi dalam ruang tetap menjaga dan tidak merusak tadi begitu, Ibu? Ya, itu kan kembali lagi bahwa setiap orang keluar dari rumah, dari lahir, tumbuh Mhm, kembang, keluar ke masyarakat, itu ada yang udah siap, ada yang belum gitu ya. Jadi bahwa dari provider, dari negara, itu juga ada batasan-batasan yang undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Tapi dari keluarga sendiri sebenarnya kan sudah berusaha untuk melengkapi individu untuk punya keterampilan-keterampilan tersebut. Itu akan menjadi sesuatu yang ideal bahwa setiap orang keluar ke masyarakat sudah punya perangkat-perangkat itu di dalam dirinya. Jadi dia tahu persis apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi misalnya mencari tapi sampai merusak fasilitas umum tentu tidak tepat gitu ya, tidak boleh karena ada sanksinya gitu, tidak hanya sanksi hukum, sanksi sosial juga gitu. Nah, yang ideal adalah bahwa setiap orang yang keluar rumah, keluar dari keluarga sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat tersebut. Tetapi apabila belum, tentu harus dilengkapi dengan disclaimer yang tadi saya sampaikan dan tentu saja harus ada batasan-batasan terutama ketentuan-ketentuan. Jadi misalnya nih ya, apabila ada, kegiatan ini ya tentu harus ada misalnya bahwa ada hadiahnya, ada reward-nya, tetapi tentu harus ada hukumannya, ada sanksinya. Apabila ternyata ada kerusakan publik, ya tentu hadiah itu tidak bisa diberikan, gitu. Mustinya sih mhm. harusnya ada seperti itu.
Oke, knowledge dari resiko itu juga penting begitu ya untuk diketahui. Betul. Baik, baik. Terima kasih atas analisa dan insight dari Anda, Bu Cassandra Putranto, psikolog klinis forensik telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu Ibu.